Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, sehat semuanya? Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini, seperti biasa, tolong ketua kelasnya disiapkan dan langsung pimpin doanya. Kelas ini siapa ketua kelasnya? Arianto, Pak. Pak Arianto, Pak. Ya, silakan Naryanto, siapkan. Perhatian seluruhnya. Siap. Bak. Sebelum memulai pelajaran, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Selesai. Amin. Dengan doa kita tadi, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, tetap dalam keadaan sehat, dan apapun yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dan menjadi ilmu dan bisa kita manfaatkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut, kita cek dulu presensi absensi kita pada hari ini. Seperti biasa, Pak cek satu persatu. Elvi ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Liza? Hadir, Pak. Afrino? Ada Afrino? Ada, Pak. Hadir. Oke. Debbie Gusnedi ada? Debbie Gusnedi? Izin keluar tadi, Pak. Oh, izin keluar tadi ya. Ya, Pak. Mau ke toilet, Pak. Zaki? Hadir, Pak. Zaki, kemarin kenapa nggak masuk? Sakit atau gimana kemarin, minggu kemarin? Sakit, Pak. Oh, sakit. Sekarang udah sehat ya, Zaki ya? Udah, kalau pelajaran PAI saya sehat, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Zaki ya. Jaga kesehatannya. Terima kasih, Pak. Kita doakan yang lain juga tetap semangat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, bahwasanya dalam menuntut ilmu itu memang butuh pengorbanan. Ya, tidak ada sesuatu yang instan untuk mencapai kesuksesan. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi harus banyak berkorban bagi yang bangunnya sering kesiangan, telat ke sekolah, harus memang menuntut ilmu itu tidak mudah Anda sekalian. Kita harus korbankan semua hal, termasuk waktu, pikiran, bahkan biaya, daripada kita menanggung kebodohan untuk sepanjang hidup kita. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada bab pembahasan yang baru, yaitu bab pernikahan di dalam Islam. Kalau kita sebut namanya nikah, nampaknya wajahnya ini udah senyum-senyum gak karuan ini. Apalagi si Zaki nih. Mungkin apalagi Iyalah, udah Pak. kelas 12. Ya, kelas 12 bentar lagi turun gunung nih. Akan tetapi lihat dulu, nanti kita akan lihat apakah sudah bisa atau belum. Nanti kita lihat dulu. Banyak syaratnya ya, Pak. Ya, nanti kita lihat dulu ada apakah sudah terpenuhi syaratnya, apakah sudah masuk bisa, atau dalam kategori hukumnya apa. Ya, Pak. Seperti apa yang kita bahas pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Kalau berbicara masalah pernikahan, tentu kaitannya ada. Apalagi masalah tanggung jawab. Sebagai seorang laki-laki yang nantinya sebagai pemimpin rumah tangga, yang akan menafkahi dan membimbing mendidik keluarganya, tentu harus disiapkan pribadi-pribadi yang tangguh. Pribadi yang siap dalam mengarungi, dalam memimpin keluarganya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak ada pertanyaan ini. Siapa yang bisa jawab, nanti Bapak kasih reward nanti. Ya, Bapak kasih bonus, Bapak kasih hadiah. Kalau nilai, udah pasti dia dapat poin nilainya. Pertanyaan pertama, sepengetahuan kalian, pernikahan itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Pak. Wah, silakan Liza. Liza, ya. Pernikahan adalah
akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Pak. Oh gitu, bagus sekali. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kawan kita Liza tadi. Ada lagi yang ingin menambahkan apa itu pernikahan? Ada lagi? Cukup ya, sebagai untuk pengantarnya saja. Pertanyaan kedua, sebelum kita masuk. Pernah nggak Ananda semuanya melihat proses pelaksanaan akad nikah? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, Elvi, Pak. untuk Pak. Elpianti, apa aja Ya, yang ada dalam pernikahan itu, Bapak. Elpianti? Silakan. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Heeh. Setahu saya ya, Pak, ya, di keseharian, kalau dilihat di Ya. kampung-kampung atau di tempat saya tinggal, Pak, Iya, iya. kalau mau nikah tuh ada pertama ada kayak datang-datang ke rumah tuh apa namanya, meminang, nah gitu, Pak, Oh, meminang. Minang, Satu. iya, bagus. Terus Apalagi? kemudian kalau dalam kode etik keislaman, setelah meminang tuh akan ada ta'aruf. Ta'arufnya itu ta'aruf Iya. diri, ta'aruf Betul, dengan betul. keluarga gitu, Pak. Betul sekali. Tapi tetap kalau dibawakan ke Islam itu kan harus dengan kode etik Islam, tidak kode etik kekinian yang kita lihat di masyarakat. Iya, Nah, iya, iya. setelah itu nanti setelah ta'aruf ada namanya mempersiapkan, Pak, mempersiapkan segala hal. Betul, Nah, yang betul sekali. paling utama itu mahar bagi seorang laki-laki teruntuk perempuan. Nah, Iya, saya pernah iya, iya. dengar tuh, Pak, mahar Mm-mm. Pak, laki-laki paling mulia adalah laki-laki yang memberikan mahar paling mahal, dan Iya. itu contohnya Rasulullah, Pak, 100 Nah. unta kabarnya untuk Khadijah. Nah, kemudian kalau perempuan yang baik adalah perempuan yang meminta mahar paling murah. Nah, itu, Pak. Bagus Kita sekali. kembalikan. Bagus semuanya. Kita kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk Liza dan Elvi tadi. Ya, Pak, bagus berarti sekali. kalau mau menikah kita cari orang yang kaya gitu, Pak. Enggak, nanti dulu. Kan penasaran dengan sesuatu yang Iya, akan kita Pak. bahas ini? Kalau Iya, bicara Pak. masalah nikah ini, enggak ada habis-habisnya. Pasti greget semuanya nih. Ayo, Namun Pak. dalam Tidak artian, sabar Boleh lagi, sampai Pak. 4 ya, Pak? Iya. Namun dalam artian kerjaan Bapak ringan ini. Sebab apa? Anak-anak Bapak ini udah pintar semuanya ini. Pengetahuan tentang nikah mungkin lantaran kita ketemu dalam kehidupan kita sehari-hari, sering Ya, Pak. sekali bahkan terjadi dalam keluarga sendiri, sedikit banyak kita mengetahui bagaimana proses tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan di sini dinamakan dengan munakahan. Munakahat, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembahasan di pembelajaran kita kali ini, kita akan lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Di sini kita lihat dengan mempelajari bab ini, siswa dapat mengetahui dan memahami. Yang pertama, pengertian nikah itu sendiri. Nanti kita akan lihat, nikah itu ada dua segi, ada segi bahasa, ada segi istilah. Kemudian dasar pernikahan. Apa dasar pernikahan di sini? Apakah dalam artian ada dalilnya enggak? Dari segi aspek Al-Qur'annya, atau di hadisnya ada enggak? Atau di perundang-undangan negara kita diatur enggak tentang dasar pernikahan ini? Yang ketiga, kita akan bahas tentang hukum nikah itu sendiri. Jadi jangan ngebet mau nikah aja, Zaki. Lihat dulu hukum untuk Zaki yang mana. Belum Saya udah tahu, paham, Pak. Nah, nanti kita bahas di sana. Apakah udah wajib? Kalau wajib ya cepat-cepat. Kalau masih makruh ya jangan dulu. Nanti kita Ya, lihat Pak. kriteria untuk Zaki yang mana. Nanti Harus bisa kaya dipasang. dulu, Pak. Iya, nanti dulu Bu Liza nih Iya. ngebet cari yang kaya aja ini. Enggak apa-apa. Cewek sekarang harus matre. Matre itu harus Realistis. harus realistis. Ya, enggak Kalau nggak mau bisa makan apa, Pak? enggak Pak. cuman bisa mengandalkan Kata cinta. Nabi. Enggak cukup cinta sama sekarang. Iya, Ya, Pak. dan terakhir nanti kita Pak akan Dodi. bahas rukun dan syarat Pernikahan. rukun dan syarat pernikahan. Baik, Pak, anak-anakku izin sekalian. sebentar ya, Pak. Iya, Zaki. Izin sebentar, Pak. Iya, Izin, mohon silakan. izin sebentar, Pak. Ya, silakan. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulainya, anak-anak punya buku paket semuanya? Punya, Ada, Pak. Pak. Ada, Ada, Pak. Pak. Punya buku Ada, paket. Pak. Kemarin sudah Bapak perintahkan, walaupun sekolah kita setengah aturan melarang bawa HP, namun kalau diizinkan oleh guru, boleh bawa HP seizin Oke, dengan Pak. guru. Kemarin Bapak Ada, perintahkan Pak. bawa guru, Ada. kenapa Pak? Silakan Ananda share, Ananda cari materi yang akan Bapak perintahkan. Sebelum Bapak perintahkan, kita bagi kelompok dulu. Kita akan bagi 3 kelompok, karena akan ada 3 materi nanti yang akan dibahas. Kelompok 1
itu diketuai oleh LP. Ya LP? Oke, Pak. LP, Liza, dan Afrino. Ya, Kelompok Pak. 2, Arianto. Baik, Pak. Ya, Arianto, Junita, dan Zaki. Zaki izin tadi. Ya Pak, Kemudian udah datang Pak. udah datang. Alhamdulillah. Kelompok 3 ada Debbie. Debbie ada? Izin keluar ke toilet tadi, Pak. Izin keluar. Nah, Debbie ini keluar terus dikit-dikit izin, dikit-dikit izin. Susah juga ini. Delma, Jufrizal. Ada, Pak. Nah, ada ya. Baik, kita bagi aja. Untuk kelompok 1, tolong perhatikan. Elvi. Ya, Pak. Pak. Ya, Elvi, Sudah, Pak. kelompok Nih. Elvi tolong bahas. Apa itu nikah? Pengertian nikah. Oke, Coba Pak. cari pengertian nikah dari segi bahasa dan istilah. Temukan itu Siapa? dengan Siapa? Oke, kawan-kawan. Pak. Siapa? Kemudian kelompok 2, Arianto. Pak. Ada kelompok Arianto? Pak. Arianto, lihat tugas kalian dari kelompok 2 ialah menjelaskan tentang menemukan tentang hukum nikah. Karena apa? Di dalam aturan agama kita, hukum nikah di dalam Islam dia bisa berpindah, dia fleksibel, tergantung dengan kondisi orang yang ingin melakukan pernikahan. Temukan itu. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok Debbie tentang rukun dan syarat pernikahan. Ini yang nggak kalah pentingnya, yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan. Baik, anak-anakku sekalian, tugas dengan jelas dengan instruksinya Bapak kasih tadi? Jelas, Pak. Jelas, Sangat jelas, oke. Pak. Kalau memang Bapak lihat dari segi materi itu penugasannya nggak butuh waktu lama, silakan kerjakan dari sekarang. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Oke, Pak. Ya Pak. Bu Rohanto, kapan kamu nikah? Aku mau kuliah dulu, Zaki. Zaki buru-buru nikah. Saya tamat SMA nikah sambil kuliah. Biar sekalian ibadah. Zaki Kata ini Bapak main tadi kan nikah itu ibadah. Jadi menuntut ilmu juga ibadah. Kuliahnya juga menuntut nikahnya juga ibadah, kuliahnya juga ibadah. Jadi banyak ibadah Pak Zaki ya? Iya. dasar hukumnya ini apa pertama, Zaki? Hukum nikah tuh kata ada pernah dengar YouTube Ustadz Pak Anto, katanya bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Kok gitu ya? Kok bisa Hukumnya, berubah-ubah Zaki. hukumnya? Hukumnya ini kan kata Bapak tadi ya dasar hukumnya. Terus digambarkan mungkin Iya, kalau itu orangnya digambarkan belum ya. mampu menikah, dia paksakan nikah, maka jadi makruh mungkin ya. Ini orang Baik, yang belum anak-anakku mampu. sekalian, sudah selesai semuanya? Waktunya udah Sudah, habis? Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak? Oke, kalau sudah selesai seperti biasa, setelah diskusi, tanggung jawab kelompok masing-masing, silakan nanti ditunjuk siapa yang bisa yang mempresentasikan, yang mewakili kelompoknya ke depan kelas masing-masing. Yang pertama, dari kelompok 1, kelompoknya LP, Liza, dan Afrino. Silakan, siapa yang disepakati untuk mempresentasikannya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Liza, ya, Pak. silakan Liza. Ya, Pak. Yang lain tolong Ya, diperhatikan, kami simak ya. silakan Liza, Pak. Silakan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu Oke. an-nikah. Nikah Iya. secara harfiah itu, Pak, artinya Ya. himpunan, ad-dammu, Oke. Pak. Iya, betul. Kemudian al-jam'u, berkumpul. Dan kemudian al-watru, Pak. Al-wat'u, hubungan intim. Sementara menurut istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya, Ya. yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Oke. Kemudian ada lagi Pak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, Pak. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sebelum kita masuk kelompok 2, ada nggak yang kurang paham, yang ingin bertanya kembali, ya, ataupun yang ingin menyanggah daripada penjelasan dari kelompok 1, silakan. Ada? Kalau Pak Zaki oke-oke saja tuh, Pak. Dia tidak perlu pengertian, Pak. Yang penting nikahnya ini Pak Zaki ini terus Iya, itu Pak. terus ya. Betul, Pak. Iya. Bagaimana? Pak Zaki prakteknya Oke, Pak. nggak ada sanggahan?
atau pertanyaan untuk kelompok 1? Paham semuanya yang apa yang dijelaskan oleh kelompok 1? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, paham. Nanti setelah presentasi akan Bapak jelaskan kembali. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok Saya, siapa Pak. ketuanya tadi? Haryanto, silakan. Saya, Pak. Saya Ya, nyampaikan, silakan. Pak. Ya, atau Pak Zaki, boleh, silakan. Ya, oke, Pak. Jadi begini, Pak, dasar hukum pernikahan saya juga pernah melihat di YouTube atau TikTok itu, Pak, Ustadz menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan, dan dari Betul. hasil diskusi kami juga dengan Pak Anto tadi, jadi hukumnya itu muqayyad, Pak. Iya, Jadi terikat, bisa berubah-ubah. Iya. Menikah itu bisa hukumnya menjadi sunnah, bisa hukumnya menjadi makruh, dan bisa hukumnya menjadi wajib. Akan tetapi Ya. walaupun begitu, hukum dasar menikah itu adalah sunnah gitu, Pak. Dia menjadi wajib ketika seseorang itu, ketika dia sudah mampu untuk menikah secara lahir dan batin, kemudian ada dorongan dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, akan Ya. tetapi masih dia tunda-tunda karena enggan atau bagaimana, maka bagi orang tersebut menikah hukumnya wajib bagi dia, Pak. Karena gitu jika tidak dia menikah, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dalam arti kata takut terjerumus kepada perzinahan gitu, Pak. Dan nikah itu menjadi sunnah ketika orang tersebut sudah mampu lahir batin, dan dia Ya. tidak jika dia tidak menikah, dia tidak akan terjerumus kepada hal-hal berupa semacam mendekati taqrabuz zina gitu, Pak. Oke. Jadi dan menikah itu makruh ketika dia belum mampu. Contohnya, Iya. Pak ya, Bu Liza Mhm. tamat SMA, dia langsung menikah padahal dia belum Oh, pantas untuk menjadi seorang ibu gitu, Pak. iya. Nah, maka tak itu boleh makruh ya, bagi Pak. dia untuk menikah. Oke. Dan haram. Oke, waktu dalam penjelasan itu juga pernah saya baca, Pak, di Google, haram ketika jika diteruskan pernikahan itu akan terjadi keburukan kepada salah seorang atau kedua suami istri tersebut gitu, Pak. Mungkin Oke. itu yang saya ketahui, Pak, dari soalnya sekarang media sosial kan kita bisa melihatnya Iya. gitu. Tapi apakah benar, nanti kami mohon Bapak menjelaskannya lebih lanjut gitu, Pak. Terima kasih, Pak, Pak. boleh Oke, bertanya, Pak? cukup. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, nanti Bapak kasih kesempatan Liza ya. Terima Ya, kasih Pak. kepada Nanda Zaki. Nampaknya udah lengkap betul ini Zaki. Lantaran mungkin motivasinya kuat itu, jadi Saya secara mempersiapkan diri untuk bisa menikah cepat, memang Pak. udah disiapkan segala sesuatunya. Namun kita lihat nanti dari panjang lebar tadi penjelasan Zaki, atau ada kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan Liza tadi, silakan Liza. Ya, Pak. Tadi ada Iya. hukumnya makruh dan haram kan, Pak? Iya. Misalnya kalau seseorang itu menikah karena dendam, misalnya bagaimana, Pak? Misalnya kemarin Pak Zaki Liza tolak. Lalu Oke. kemarin Pak Zaki sudah sukses, sudah kaya. Kemudian Beneran nih. Amin ya Pak Zaki Oh, sudah kaya, amin Pak. ya, mudah-mudahan. Ya. Ya. Kemudian Lanjut. lalu Zaki datang lagi ke rumah Liza dengan tujuan menikahi supaya balas dendam karena sakit hati ditolak. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Apakah makruh atau haram, Oke. Pak? Oke, ada tanggapan Zaki? Silakan. Baik, Pak Anto nanggapi, Pak. Pak Rianto, silakan. Tadi Gimana, ketemu Pak tuh, Rianto? Pak, di halaman 648 tuh, Pak. Kalau dia niat gitu, Pak, itu jadi haram dia, Pak. Apa betul Iya, gitu, Pak? Itu betul. mana Bapak jelaskan juga nanti, Pak. Iya, Ya, betul. Pak. Pengen Nanti tahu Bapak kan, Pak? tambahkan Ya, penjelasannya. Oke, nanti Bapak catat sini, nanti Bapak tambah penjelasannya. Baik, kelompok 3 lagi. Kelompoknya Debbie, Delma, dan Zufrizal. Silakan presentasikan hasil diskusinya tentang apa tadi? Tentang rukun dan syarat pernikahan. Silakan. Baik, Pak. Iya, Saya, silakan Pak. Delma. Iya, silakan. Dari hasil diskusi kami, dapat kami simpulkan bahwa rukun nikah itu yang pertama adanya calon suami dengan syarat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang Betul. ketiga bukan ihram, dan yang keempat tidak sedang ihram haji atau umrah. Itu Iya. rukun pertama. Dan yang kedua adanya calon istri dengan syarat beragama Islam, tidak Terus? terpaksa dan tidak bersuami. Yang tidak bersuami, Pak. Iya, Yang betul. ketiga bukan mahram. Yang keempat tidak dalam masa iddah. Yang kelima tidak sedang ihram haji atau umrah. Itu
rukun dan syarat adanya calon suami. Yang ketiga adanya wali nikah, Pak. Iya. Yang syaratnya mukallaf, Oke. laki-laki mereka adil, Mhm. tidak sedang ihram, haji atau umrah. Oke. Adapun rukun yang keempat adanya 2 orang saksi dengan syarat Iya. Islam, dewasa, sehat Iya. akal, Oke. fasik, hadir Ya. dalam akad nikah. Oke. Dan yang kelima adanya ijab kabul, Pak. Dan Iya. ijab Mhm. kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan kabul. Nah, sekian hasil Oke. diskusi kami, Pak. Oke, bagus sekali presentasi daripada kelompok 3. Mungkin cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 3? Sudah, Jelas ya? Ada yang ingin Pak. bertanya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya? Ya, Oke, Pak. kalau jelas nanti ini Bapak ulas sedikit ya. Bapak ulas sedikit mengenai tadi ada pertanyaan. Yang pertama tadi penjelasan daripada pengertian nikah yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita lihat dari segi dua, ada segi dua. Yang pertama bahasa, yang kedua dalam segi istilah. Bahasa yaitu artinya menyatukan atau bertemu kalau bahasa kita. Menyatukan atau bertemu. Maknanya di sini ialah menyatukan 2 karakter, 2 pribadi yang berbeda. Kalau bahasa gaulnya kan gimana itu? Yang dulunya kamu dan aku, sekarang udah jadi kita, nyampur gitu. Nah, ini dia. Kemudian dari segi istilah, ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui perjanjian ini yang dilakukan menurut hukum aturan syariat, aturan syariat Islam. Sekarang kita berfokus dengan aturan syariat Islam. Kita nggak tahu lagi bagaimana nanti proses pernikahan di agama lain, tapi ialah mengikat antara lahir batin. Kalau sudah terikat lahir batin melakukan satu akad, nanti akan lahir yang namanya kewajiban dan hak suami istri. Maka halallah hubungan keduanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Lanjut. Kita bahas ke hukum lagi. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Kelompok 3, Pak. Kelompok kelompok 2 2, Pak. Ya. Kelompok 2 tadi membahas tentang hukum. Iya, Pak. Kalau kita lihat daripada ibadah-ibadah yang lain terkadang memiliki satu hukum. Kok sampai di nikah hukumnya ini banyak dan bahkan bisa berubah. Alasannya kayak gini. Pak Zaki dengan Arianto sama nggak orangnya? Beda kan? Beda. Contoh, si Zaki orangnya tajir nih, kaya. Mohon maaf, Amin. contoh aja ini, Arianto. Amin, Pak. Amin, Iya, Pak. Pak. Semoga dia kaya, Contoh Pak. Arianto tajir tapi lebih tajir si Zaki. Contoh yang kedua, keimanan Arianto lebih bagus ketimbang Zaki. Lantaran perbedaan itu terjadi, maka posisi hukum untuk setiap orang yang ingin melakukan pernikahan, dia fleksibel. Beda berpindah-pindah. Ada mubah, bisa berubah jadi wajib, sunat, makruh, dan haram. Mungkin sudah jelaskan oleh Zaki tadi ya. Kita cuman bahas apa tadi, permasalahan yang disampaikan oleh Liza tadi ya. Iya, Pak. Bisa kayak gitu? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Oke, Pak. tadi kata Liza, kalau nikahnya ingin cuman balas dendam aja, bagaimana? Ingat, tujuan nikah adalah ibadah. Kalau niatnya udah salah, apakah bernilai ibadah? Tidak, Pak. Tidaklah. Kalau memang tidak, kalau Bapak kembalikan ke 5 hukum ini, lari kemana hukum orang nikah kalau dia ingin membalas dendam? Ayo, Haram, anak-anak sekalian. Pak. Haram. Pak. Apa haram di sini? Orang yang akan melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat yang buruk, seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nggak boleh. Niat ikhlas karena Allah, cintailah dia karena Allah. Karena Allah. I love you. Kalau bahasa di kampung Bapak, I love you because Allah. Nah, itu dia. Cintailah seorang karena Allah. Kalau kena fisiknya udah punya anak 1, ya udah. Di mana kampungnya, Pak? Nah, di intinya seperti itu. Bisa dipahami Liza ya? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Yang sekarang yang terakhir kelompok 3 tentang rukun dan syarat.
sudah jelaskan secara gamblang, bagus sekali. Ada 5 rukunnya. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, terakhir ada ijab dan kabul. Calon suami harus memenuhi syarat. Ini syaratnya beragama Islam, kehendak sendiri, bukan mahram. Wanita yang haram untuk dinikah tidak boleh. Tidak sedang ihram haji dan umroh. Pernikahan tidak boleh dilakukan sedang ihram ataupun haji ataupun umroh. Kemudian calon suami istri beragama Islam, tidak terpaksa atau tidak bersuami. Ini agak berbeda. Kalau yang laki-laki nggak memiliki syarat itu. Kalau yang perempuan, dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Istilah lain apa namanya nih? Poligami, Apa? Pak. Gimana? Laki-laki boleh berpoligami gitu, Pak. Itu bedanya. Namun jangan Pak. nanti kita di pembahasan berikutnya. Kalau kita bahas di situ, yakin ini bisa gontok-gontokan kalau tidak sesuai dengan pemahaman yang jelas. Kenapa yang laki-laki boleh 1, 2, 3, 4? Kok perempuan cuman mentok di 1 anliwan saja? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, Ada Pak. bukan mahram, tidak dalam masa iddah, masa menunggu. Di pertemuan berikutnya juga kita bahas iddah ini, tidak sedang ihram haji dan umroh. Ya, Pak. Yang ketiga, adanya wali nikah, mukallaf. Apa itu mukallaf? Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, bukan budak. Adil, tidak sedang ihram haji ataupun umroh. Yang kedua, yang masjid. baik. Yang berikutnya ada 2 orang saksi. Jadi dibutuhkan ini 2 orang saksi. Ya, apa syarat 2 orang saksi itu? Islam, dewasa, sehat akal, tidak fasik, dan bisa hadir dalam akad nikah tersebut. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Apa ijab dan qabul? Ijab ini maknanya nak sekalian adalah kata-kata penyerahan. Biasanya ijab ini diucapkan siapa? Apakah pihak laki-laki atau wali? Wali, Pak. Wali. Kalau Bapaknya qabul, perempuan, Pak. dari Laki-laki. perempuan. Kalau kabul ini siapa yang menjawab biasanya? Dijawab sama laki-laki yang akan Bagus jadi sekali suami, LP. Pak. Kata-kata penerimaan Iya, dengan Pak. kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Yang berurutan antara ijab dan qabul itu sendiri. Jadi dalam maknanya ijab dan qabul adalah pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini dia. Kayak proklamasi jadinya. Kayak proklamasi. Kenapa? Kewajiban daripada orang tua perempuan dengan tempo yang singkat-singkatnya pindah ke yang laki-laki. Itulah harus terpenuhinya syarat ini. Ini Pak. Ya, Liza? Boleh izin, Pak? Boleh, Liza. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, itu penjelasan daripada Bapak Ananda sekalian. Ada yang ada yang ragu atau udah jelas semuanya? Udah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah jelas materinya asik banget, Pak. Alhamdulillah. Namun belum selesai LP. Minggu depan kita kerjakan lagi, kita lanjutkan lagi. Pak. Kami tunggu Namun PAI di minggu sekali ke ini depan, Pak. silakan kerjakan LKPD. Kemarin kita lewat Google Form. Sekarang kita pakai Quizzes. Itu linknya sudah Bapak kirim ke WA grup kelas masing-masing, grup kelas kalian. Passwordnya seperti biasa. Oke, karena Pak. soalnya nggak terlalu banyak, tapi menjurus ada 5 soal. Bapak minta kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yuk kerjakan dari sekarang. Silakan. Oke, sudah masuk. Ada beberapa orang masuk. LP nampaknya Saya, betul Pak. semua. Ya, LP betul semuanya ini. Menyusul Afrino juga bagus. Terima kasih, Pak. Oke, selesai. Waktunya habis. Nah, di sini nampak ini urutannya LP 1, Afrino 2. Zaki malah turun ini. Gimana ini Zaki? Nah, nggak apa-apa lah. Minggu depan kita fokuskan lagi. Baik, nanti yang memperoleh poin tertinggi ini tentu akan Bapak kasih reward seperti biasa. Ayo, Rob. Dan akan ada poin Makasih, nilainya Pak. nanti ya, poin nilainya dari Depan. Bapak. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin untuk pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan minggu depan belum selesai ini materinya anak-anak. Selesai materinya anak-anak. Nanti ada iddah, ada mahram, bahkan kita cerai nanti. Bukan kita yang cerai, kita bahas tentang perceraian.
Ya, kita bahas tentang perceraian. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama, nikah itu dapat kita artikan dari dua segi. Yang pertama apa tadi? Segi bahasa. Yang kedua, Gila. Istilah, Pak. segi istilah. Kemudian hukum nikah ada berapa tadi? Tidak bisa berubah. 5, Pak. Ada 5 karena tergantung dengan kondisi orang yang mau melakukan Nikahan. nikahan. Dari bisa jadi mubah, bisa jadi wajib, sunnah, makruh, malah bahkan haram. Kemudian rukun nikah yang terakhir ada berapa rukun nikah? 5, Pak. Ada 5, bagus sekali. Rukun yang pertama apa tadi Nana? Adanya apa? Ini Mempelai ya, Pak ya? Iya, mempelai. Ya. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Yang ketiga apa? Wali nikah, Wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi, Pak. 2 orang yang saksi. adil, Yang Pak. terakhir apa rukun nikahnya? Adanya ijab dan kabul. Bagus sama kabul, sekali. Alhamdulillah, sangat senang sekali Bapak hari ini karena Nanda ini hebat-hebat semuanya. Kami Baik pun anak-anak senang, sekalian. Karena materinya asik. Iya. Asik. Minggu depan kalau asik kita tambah lagi minggu depan. Kita Oke, lanjutkan Pak. lagi karena ini belum Oke, selesai. Ya, minggu depan kita buka nanti ada iddah, ada mahram segala macam nanti sampai perceraian. Ya, Mungkin Pak. itu untuk pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatan anak-anakku semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa ibadah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita menjadi hamba Allah yang kadar ketakwaannya dari hari ke hari lebih berkualitas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.